Nah, di Poso Kenapa? kan seperti Santoso itu kan pernah kita tangkap juga tahun 2005. Ya. Ya. Saya paham bahwa medannya berat di sana. Dulu kelompok-kelompok ini bermainnya di kota Poso. Otomatis kita lebih mudah menanganinya. Nah, ketika mereka bermain di terrain yang lebih sulit seperti di hutan dan gunung, persoalannya menjadi lebih sulit. Kenapa? Karena medan yang berat, ya, hutan yang sangat lebat. Itu hutan di Poso itu nomor 2 terlebat setelah Papua. Saya pernah jadi Kapolda Papua, saya 2 tahun di Poso, paham bisa membandingkan. Ini medannya cukup berat di sana, hutannya lebat, 3.000 anggota dikerahkan ke sana untuk menyisir itu bisa larut itu. Sehingga memang yang penting terus saja operasi berjalan. Langkah-langkah yang dilakukan sekarang saya kira on the right track ya. Karena posisi mereka sudah terdeteksi. Mereka juga terkepung. Kita melihat bedanya sebelum ada operasi ini mereka yang mendikte. Mereka yang mendikte melakukan serangan-serangan. Ada potong kepala, polisi ditembak, diculik, lain-lain ya. Tapi sekarang kita lihat peristiwa itu nggak terjadi lagi. Yang terjadi sekarang satu-satu. Dari 47 orang lebih, mereka sekarang tinggal 20-an orang lebih. Satu persatu yang satu persatu kena. Artinya progresnya makin membaik. Operasi Tinombala ini memberikan hasil karena sekarang kita yang mendikte mereka. Saya kira lebih baik teman-teman kita Santoso dan lain-lain mereka turun gunung dan mereka menghadapi proses hukum. Bukan menyerahkan diri. Nah, di Poso kan seperti Santoso itu kan pernah kita tangkap juga tahun 2005. Ya. Saya paham bahwa medannya berat di sana. Dulu kelompok-kelompok ini bermainnya di kota Poso. Otomatis kita lebih mudah menanganinya. Nah, ketika mereka bermain di terrain yang lebih sulit seperti di hutan dan gunung, persoalannya menjadi lebih sulit. Kenapa? Karena medan yang berat, ya, hutan yang sangat lebat. Itu hutan di Poso itu nomor 2 terlebat setelah Papua. Saya pernah jadi Kapolda Papua, saya 2 tahun di Poso, paham bisa membandingkan. Ini medannya cukup berat di sana, hutannya lebat, 3.000 anggota dikerahkan ke sana untuk menyisir itu bisa larut itu. Sehingga memang yang penting terus saja operasi berjalan. Langkah-langkah yang dilakukan sekarang saya kira on the right track ya. Karena posisi mereka sudah terdeteksi. Mereka juga terkepung. Kita melihat bedanya sebelum ada operasi ini mereka yang mendikte. Mereka yang mendikte melakukan serangan-serangan. Ada potong kepala, polisi ditembak, diculik, lain-lain ya. Tapi sekarang kita lihat peristiwa itu nggak terjadi lagi. Yang terjadi sekarang satu-satu. Dari 47 orang lebih, mereka sekarang tinggal 20-an orang lebih. Satu persatu kena. Artinya progresnya makin membaik. Operasi Tinombala ini memberikan hasil karena sekarang kita yang mendikte mereka. Saya kira lebih baik teman-teman kita Santoso dan lain-lain mereka turun gunung dan mereka menghadapi proses hukum. Bukan menyerahkan diri.